Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merit, Bapak Sugianto SPD MPD. Yang kami hormati tim Kombel SMA Negeri 1 Merit dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Merit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa berada pada acara Kombel pada kegiatan rutin SMA Negeri 1 Merit dengan tema tindak lanjut lesson study tingkat sekolah di SMA Negeri 1 Merit. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Langsung saja saya bacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan sekaligus arahan dari kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara bisa berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merit kepada beliau Bapak Sugianto SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag TU, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Dewan SMA Negeri 1 Merit. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun hanya 1 jam, kita luangkan waktu untuk belajar sesuai dengan namanya adalah Kombel, komunitas belajar. Jadi di sini adalah komunitas guru-guru untuk belajar, Bapak Ibu, bukan untuk sekedar kegiatan kumpul-kumpul terus diskusi saja, tapi ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kapasitas kita semua sebagai guru agar nanti pembelajarannya lebih jos lagi, Pak Iwan ya. Lebih jos lagi sehingga nanti dampaknya pada para siswa kita akan lebih baik lagi mereka dalam belajar, dan itu akan terus dipakai oleh siswa kita nanti sampai dia sukses di masa dewasanya. Jadi kita mengantarkan, menyiapkan siswa kita supaya nanti lebih sukses di masa yang akan datang dengan belajar yang lebih baik tentunya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan Kombel ini sudah kita lakukan sudah berseri-seri ya. Kalau buku ya berjilid-jilid ya terkait dengan Kombel ini. Ya, kemarin kita IHT, tindak lanjutnya nanti di Kombel, dan mungkin ada materi-materi yang itu perlu kita pelajari bersama. Di situ ada saling berbagi, siapa yang sudah mencoba menerapkan, melaksanakan, membuat, terus disampaikan pada Bapak Ibu yang belum melaksanakan atau membuat. Nah, kita sadari bersama bahwa memang kita sebagai guru tanggung jawabnya luar biasa beratnya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan yang di berita-berita bahwa tunjangan sertifikasi ternyata tidak mendukung langsung peningkatan kualitas atau prestasi ataupun pembelajaran siswa kita. Itu ukurannya adalah PISA, ukurannya apalagi itu yang di berbagai negara maju. Jadi kita kemarin masih hanya naik 1 level dari yang PISA itu. Dan kita kebumen untuk ekonomi miskin di dunia Jawa Tengah. Jadi lagunya mungkin itu yang termiskin di dunia gitu ya. Tapi kita tidak terbuai dengan lagu itu, dan kita harus berupaya bagaimana kita kebumen diri kita walaupun dikatakan miskin, tapi kita terus berupaya untuk lebih baik lagi ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu saya ikut kegiatan di Solo, pertemuan Kepala Sekolah Penggerak se-Jawa Tengah, baik angkatan 1, 2, maupun 3. Kemudian pada hari berikutnya, pada hari Rabu ya, Selasa di Solo, Rabu di provinsi itu saya mengikuti mewakili MKS untuk rakor MKS se-Jawa Tengah, SMA se-Jawa Tengah. Nah, di situ saya dapat inspirasi Bapak Ibu bahwa diri saya ternyata masih ada yang kurang.
Jadi mungkin ya kita semua lah selama ini, oh saya melakukan ini, kalau saya misal kepala sekolah, untuk guru-guru saya, untuk karyawan saya, untuk siswa saya, Bapak Ibu mungkin sama, untuk siswa dioptimalkan, tapi diri kita kadang kurang introspeksi atau refleksi. Kalau saya kemarin utamanya tentang KSN ya, kenapa KSN kok belum ada yang lolos tahun ini, padahal tahun lalu udah 2 tahun ada yang lolos. Setelah saya pelajari, saya tanyakan pada teman-teman yang kemarin KSN-nya luar biasa dan SNBP luar biasa, itu saya dapat sesuatu yang itu memang kekurangan saya sebagai kepala sekolah. Ini mau saya ceritakan pada besok aja mungkin ya, ini waktunya terbatas. Jadi intinya bahwa kita bertemu siapapun, diri kita merasa kurang, kita ingin menutup kekurangan itu dan ingin meningkatkan lagi, maka itu sudah termasuk kita ingin meningkatkan kapasitas diri. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, aku cukup, wis kuliah sesuai jurusannya, wis pengalaman sekian puluh tahun, ya sudah cukup gitu ya. Padahal namanya kurikulum berkembang, zaman berkembang, dan ke depan untuk siswa kita juga akan menghadapi zaman yang berbeda dengan kita. Jadi kita oleh pemerintah diminta menyiapkan siswa untuk bisa menghadapi zaman yang akan datang, yaitu pada tahun 2045. Ini harapan semua warga negara Indonesia termasuk pemerintah, bagaimana generasi kita menjadi generasi emas. Di saat itu kita banyak sekali yang namanya usia produktif. Ini saya ulangi lagi. Usia produktif kalau tidak punya skill, tidak punya kompetensi, nanti kita akan ya malah jadi masalah bagi masa negara kita. Kalau kita punya skill, punya kompetensi yang luar biasa, kita bisa menguasai dunia. Ya insya Allah nanti kalau kita memang bisa itu dicapai, maka kita akan menjadi 5 besar negara maju, 5 besar di dunia. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita tetap jadi negara berkembang saja. Kalau Kebumen mungkin kita menjadi kabupaten termiskin di dunia Jawa Tengah gitu ya. Itu makanya Pak Bupati berupaya bagaimana caranya Kebumen itu lepas dari itu. Dan saya termasuk salah satu warganya punya ide-ide nanti akan saya lakukan di kampung saya, mulai di kampung saya dan juga di perumahan saya, mendukung agar ke depannya akan bisa semacam itu, termasuk di sekolah. Ini sebagai tugas saya di sekolah juga akan ke arah sana, mengajak kita semua untuk bisa bagaimana Indonesia Emas itu 2045 bisa terwujud. Demikian Bapak Ibu untuk mengawali, mungkin nanti kegiatan-kegiatan kompel ini bisa tiap pekan dilaksanakan, jangan sampai wah ada kegiatan banyak nggak ada, besok pas ada lokakarya, ada refleksi, ada lagi. Kalau bisa ya udah rutin, dibuat rutin sepekan sekali apapun kondisinya. Itu penting. Dan untuk pembahasan di acara semacam ini nanti tinggal kita butuhnya apa, yang urgen itu apa, silakan nanti dilaksanakan. Demikian kurang lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan serta sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sugianto, SPD MPD. Acara berikutnya kita masuk pada acara inti dari Kombel dengan tema tindak lanjut lesson study tingkat sekolah SMA Negeri 1 Mirit yang akan dibawakan oleh narasumber inspiratif serta guru inspiratif kita. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yunta Manahari SPD. Kepada Ibu Yunta Manahari SPD dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemarin baru saja menerima materi anti bullying ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, tadi Bu Herni menyampaikan satu pantun, jadi saya ikut-ikutan juga. Beli tape ketan di tempat Bu Herni, disajikan ketika Lebaran tiba. Bapak Ibu sekalian selamat pagi, semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, mohon izin kami dari tim Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Mirit menyampaikan terkait lesson study tingkat sekolah yang sudah kita mulai pada Februari, kemudian hari ini kita akan menindaklanjuti melalui kegiatan refleksi dan diskusi bersama. Sebelumnya kita melihat kembali visi dan misi yang pada
tombol sebelumnya sudah kita sepakati bersama atau mungkin nanti bisa ditinjau ulang. Visinya yakni dari komunitas belajar SMA Negeri 1 Mirit memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa melalui yang pertama menghidupkan kombel setiap pertemuan rutin setiap bulan di tingkat sekolah. Ini pertemuan rutin setiap bulan nih Pak Ki. Tadi mungkin tidak sinkron dengan yang disampaikan, jadi nanti bisa ditinjau ulang. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan kombel setiap minggu pada masing-masing kelompok mapel, di mana pada pertemuan sebelumnya rencananya setiap minggunya itu adalah kombel untuk kelompok mapel untuk yang tingkat sekolah setiap 1 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah menyusun program kerja kombel. Mungkin nanti bisa ditinjau kembali. Kemudian untuk rencana aksi nyata dari komunitas belajar SMA Negeri 1 Mirit yang pada kombel sebelumnya sudah kita susun bersama, ada 3. Yang pertama lesson study kelompok mata pelajaran yang sudah terlaksana. Yang kedua lesson study tingkat sekolah yang sudah dimulai dan hari ini akan kita tindak lanjuti dengan refleksi dan diskusi bersama. Dan yang ketiga yakni webinar penulisan karya ilmiah yang nanti rencananya akan diisi oleh Bu Faidah Stianingsi SOS dan Bu Nur Yulianti SSI. Kemarin dari Bu Ida rencananya bulan Mei di tingkat sekolah, untuk kelompok tingkat sekolah terlebih dahulu, nanti baru di PMM melalui kegiatan webinar. Terkait lesson study, ini ada pengertian lesson study yang saya ambil dari Sarjani et al. Tahun 2020, di mana lesson study adalah sebagai suatu proses yang melibatkan guru yang bekerja sama untuk merencanakan, mengobservasi, menganalisis, dan memperbaiki pembelajarannya melalui skema kegiatan yang pertama yaitu perencanaan atau plan, kemudian UNC pelaksanaan, dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk plan, perencanaan dan UNC atau pelaksanaan sudah kita laksanakan dan yang hari ini adalah yang kita laksanakan refleksi. Ini kegiatan plan yang pertama sudah kita laksanakan, yakni menyusun dan memeriksa perangkat pembelajaran, menentukan guru model, dan menentukan kelas observasinya. Ini mohon izin mengambil fotonya dari Bu Rini dan Pak Masadin, Bu Seli, Pak Hizam, dan Pak Marmo Humus. Kemudian yang kedua, UNC atau melaksanakan. Guru model melaksanakan pembelajaran di kelas yang telah ditentukan, sementara anggota lain bertindak sebagai observer. Ini juga sudah kita laksanakan, di mana ini ada Pak Slamet Hasanuddin dan Bu Almira, Pak Galai dan Pak Iwan, Bu Yuli dan Bu Tentrem. Dan yang hari ini kita laksanakan yakni refleksi. Refleksi dari lesson study yang sudah kita mulai sebelumnya, di mana refleksi ini diikuti oleh semua anggota kelompok yang mengkaji hasil pengamatan setiap guru dan hasil rekaman proses pembelajaran. Di mana lesson study kemarin kita gabung dengan observasi PMM sehingga kita berfokus pada dimensi observasi PMM yang ada 8, yakni keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Dari Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1 Mirit, ini ada 3 dimensi yang dipilih, yakni 73% ini memilih instruksi yang adaptif, kemudian 23%-nya disiplin positif, dan 1 guru memilih ekspektasi pada peserta didik. Kemudian dari setiap dimensi ini ada fokus perilaku. Setiap dimensi memiliki 3 fokus perilaku yang sudah Bapak Ibu Guru semuanya baca di PMM. Ada 3 instruksi yang adaptif, ada 3 disiplin positif juga, ekspektasi pada peserta didik juga ada 3, di mana setiap fokus perilaku itu ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Kemudian dari formulir yang sudah dibagikan oleh Pak Galai, ini saya rekap terkait keefektifan fokus perilaku Bapak Ibu Guru di kelas. Ini tingkat keefektifannya 85% sudah dilakukan
dan efektif. Kemudian 14% dilakukan tapi belum efektif, dan 1% belum dilakukan. Dan yang terakhir ada refleksi. Dari semua refleksi yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu Guru di dalam formulir tersebut, karena saking banyaknya, ini saya tulis poinnya, ada 20 poin. Yang pertama, yakni melaksanakan refleksi kinerja secara rutin, 2 berdiskusi antar rekan sejawat, 3 aktif dalam berbagai komunitas, 4 menggunakan 2 atau lebih model pembelajaran berdiferensiasi, 5 mengikuti pelatihan kompetensi guru, 6 memanfaatkan aplikasi dalam pembelajaran, 7 meningkatkan jumlah dan kualitas sarpras, 8 fokus pada visi sekolah, 9 mengutamakan tugas pokok atau prioritas, 10 aktif melakukan penelitian, 11 guru melakukan restitusi secara efektif, 12 guru perlu memberikan penguatan positif terhadap perilaku siswa, 13 melaksanakan kesepakatan kelas, 14 guru perlu memahami kondisi dan kebutuhan siswa, 15 pembelajaran interaktif sesuai kebutuhan siswa, 16 melakukan refleksi dan umpan balik dalam pembelajaran di kelas, 17 melakukan inovasi pembelajaran, 18 memperbanyak referensi dalam pembelajaran, 19 memanfaatkan teknologi, khususnya media sosial dalam pembelajaran, dan yang terakhir yang ke-20 yaitu tetap semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah diskusi kita bersama yang akan dimulai dan nanti akan dipandu oleh Bapak Sumarmo. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Acara berikutnya yaitu lain-lain. Monggo kepada Bapak Sumarmo SPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kita telah mengikuti paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Yuntama Nahari. Untuk selanjutnya supaya kegiatan ini makin makin lengkap, pemahaman kita makin mendalam. Monggo kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk barangkali menanyakan atau barangkali menyampaikan pendapatnya terkait dengan materi yang telah disampaikan. Untuk itu monggo kami silakan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin nyelani Pak. Nggih, dan Monggo Bapak Ibu, biasakan saat kegiatan semacam ini kita aktif semua, monggo tanya atau menanggapi bebas lah, nggak usah ya, karena ini kan forum bersama, tidak ada yang dominan. Kayak misalnya nggak dominan karena diskusi, kecuali nanti kalau saya memutuskan sesuatu mungkin saya dominan karena harus diputuskan. Kalau terkait dengan diskusi silahkan bebas. Jadi Bapak Ibu misalnya belum paham atau mungkin sudah praktek, sudah ingin menyampaikan silahkan. Jadi supaya ini kegiatan ini benar-benar hidup. Jadi jangan sampai kita sama dengan murid kita. Ayo silakan bertanya, ternyata kita sama seperti itu. Kalau saya sendiri alhamdulillah ya Mbak, kalau acara-acara di forum-forum saya aktif itu. Kemarin di Solo juga sama, saya aktif. Narasumber tanya, nggak ada yang jawab, saya jawab. Saya jawab 2 kali. Jadi seperti itu, Bapak, kita biasakan seperti itu dimanapun berada. Itu menunjukkan diri kita. Jadi kalau kita terus diam, kita minta siswa untuk bertanya, nanggapi ya sangat sulit. Kita sendiri juga tidak bisa memberi contoh. Jadi mungkin silakan kita tanya apa bebas, melenceng ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita ya silakan. Sudah senyum-senyum, Bu Yuli. Nggih. Silakan. Tes. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekedar tanggapan dari ya Pak ya terkait pelaksanaan lesson study. Kemarin saya bersama dengan Pak Slamet selaku supervisor nggih, kemudian Bu Tentram selaku teman sejawat gitu nggih. Iya. Mungkin di sini saya menanggapi bahwa ada tujuan
refleksi yang diharapkan dari PMM, di mana kan kita fokusnya disiplin positif, nggih. Jadi saya di sana lebih ke kesepakatan kelas apa yang sudah dilaksanakan, dan kebetulan di kelas 10-4 itu ada beberapa anak yang satu sering terlambat, kedua itu tidak masuk karena sakit. Jadi di situ memang kita ada tujuan untuk bagaimana salah satu kesepakatan kami adalah di dalam pembelajaran berangkat sekolah. Kedua, ya seperti tadi mengerjakan tugas, datang tepat waktu dan sebagainya. Itu refleksi yang dapat kami lakukan karena saya mengambil disiplin positif. Tetapi ada refleksi yang secara saya pribadi, kebetulan saya kemarin kan ngambilnya klinometer. Ternyata ketika praktek itu alatnya error. Harusnya 6 kelompok Ibu Yuyun ya. Kemarin kebetulan yang dapat meteran rollnya itu yang hanya 2. Saya sudah menyuruh siswa membawa dari rumah meteran yang itu pendek gitu nggak apa-apa, tetapi mungkin karena tidak punya atau seperti apa, jadi refleksi ada yang dari sekolah, ada yang dari saya sendiri, ternyata ada kendala di dalam alat seperti itu. Mungkin kedepannya atau di kelas yang lain saya akan lebih mempersiapkan diri terutama untuk roll meternya, supaya target pada hari itu kan penggunaan klinometer beserta pengukurannya. Harapannya jam pembelajaran sudah terlaksana sampai selesai. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih kepada Bu Yuli yang telah memberikan tanggapannya terkait dengan keterbatasan sarpras, salah satunya itu ini menjadi catatan kita bersama. Terima kasih Bu Yuli. Yang lain monggo. Belakangnya mungkin Bu Sun. Pak Khalil, monggo Pak Khalil. Dihubungna Mas Werdi, jenengan sing hubung. Maaf, saya sambil berdiri nggih, Pak. Jadi saat micro teaching awal-awal saya masih ingat terjadi. Jadi ada perdebatan antara saya dengan Bu Almira tentang model pembelajaran PJBL. Nah, PJBL itu sintaknya itu apakah harus langsung selesai dalam satu pertemuan, misal dari awal sampai refleksi, atau boleh dibagi, karena kan PJBL proyek. Jadi otomatis kan jika proyeknya belum selesai nanti pasti yang hal penutup dan refleksi itu di hari berikutnya. Tetapi sepemahaman saya dari dosen saya dulu, setiap pembelajaran itu harus sampai penutup. Walaupun misal proyeknya belum selesai, kita harus tetap menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali itu dan refleksi. Seperti itu. Apakah pendapat saya benar atau yang benar Bu Almira? Saya ingin memastikan hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalil. Ini ada 2 pertanyaan. Dijawab dulu Bu Yuyun, monggo. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Bu Yuli dan Pak Galai. Saya tidak bisa menjawab dan tidak tahu kebenarannya, Pak. Saya hanya menanggapi saja. Yang pertama dari Bu Yuli, untuk kegiatan supervisi dan observasi, kami memang dari kelompok matematika, saya juga kelompok matematika, mengalami kendala yang sama juga. Untuk yang terkait jumlah meteran ya Bu ya, jumlah meteran, meskipun kami selaku guru sudah menginformasikan kepada siswa bahwa setiap kelompok membawa alat ukur meteran, satu kelompok satu. Nah, tapi karena mungkin kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, nah di situ kami selaku guru belum bisa meningkatkan motivasi tersebut, khususnya saya. Kemudian kembali lagi kepada tujuan lesson study, di mana bukan untuk sebenarnya kalau yang supervisi berbeda dengan lesson study, tapi dalam satu kegiatan yang sama untuk supervisi penilaian, tapi untuk lesson study tujuannya adalah memperbaiki kegiatan pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang tujuannya meningkatkan pelayanan kepada siswa, bukan untuk menilai guru modelnya. Kemudian itu tadi juga menjadi masalah yang sama. Ini masalah dari kami
kelompok matematika. Mungkin nanti dari kelompok rumpun yang lain bisa memberikan masukannya. Kemudian dari yang Pak Galih sampaikan tadi terkait sintak PJBL, kebetulan yang kami buat dari kelompok matematika juga demikian. Untuk yang PJBL itu kami jadikan menjadi dua pertemuan, jadi tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Tetapi untuk yang langkah-langkah pembelajarannya itu full dari pendahuluan sampai penutup, di mana di dalam penutupnya itu juga ada kegiatan refleksi, ada kegiatan kesimpulan dan refleksi. Tetapi untuk sintak PJBL-nya kami jadikan menjadi dua pertemuan. Demikian, tapi saya tidak tahu kebenarannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yuyun yang telah menjawab dua pertanyaan dari Bu Yuli dan Pak Galih. Ini yang belum ada pertanyaannya, barisnya Pak Isam ini. Ya. Monggo Pak Isam. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya menanggapi atau pertanyaannya? Bebas, Pak. Oh, bebas. Bebas. Ya, pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Galih, itu sama seperti yang selama ini kita terima dari zaman kuliah dulu. Kemudian juga menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi sudah tepat ya. Pada waktu selama ini apa yang saya lakukan itu kadang-kadang misalkan saja ya, misalkan dalam suatu kegiatan pembelajaran ternyata apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang kita angankan sebelumnya, sehingga kadang-kadang kita harus bukan hanya kegiatan belajar mengajar, tapi juga kita kadang mendidik istilahnya, jadi mengingatkan siswa atau kita juga berbincang dengan siswa berkaitan dengan perilaku atau mengingatkan fokus siswa. Lah, berkaitan dengan itu, kadang-kadang waktu perencanaan kita itu tidak sesuai yang kita harapkan sebelumnya. Atau juga dalam suatu kegiatan pembelajaran, misalkan kita harapkan selesai dalam 2 jam, sehingga jam terakhir nanti misalkan sudah sampai diskusi, kemudian presentasi, kemudian kita tanggapi sampai kita ambil kesimpulan bersama-sama. Tetapi ternyata waktu yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan rencana. Maka dalam beberapa hal berkaitan dengan ini, misalkan kalau saya melakukan itu tidak semua harus selesai. Nah, tidak, misalkan dalam suatu misalkan setelah diskusi kemudian harus presentasi, tidak semuanya harus selesai. Ternyata waktunya itu sudah dapat dikatakan mulai limit. Maka dalam kegiatan ini mungkin tidak semua siswa harus presentasi, bisa 1 atau 2. Nah, kemudian dari presentasi ini, kemudian kita juga kuatkan apa yang telah dilakukan oleh siswa dalam presentasi itu. Kemudian kita ambil ya sedikit berkaitan dengan kesimpulan yang ada, kemudian kita harapkan baru pada pertemuan berikutnya siswa yang lain bisa melakukan hal yang sama atau lebih baik ini. Kemudian saya juga mau istilahnya menyampaikan ini juga berkaitan dengan tadi hasil refleksi itu, bahwa dalam perilaku yang adaptif itu paling tidak menggunakan 2 atau lebih model pembelajaran. Lah, kadang-kadang saya sendiri dalam kegiatan pembelajaran masih
masih apa ya, kemampuan saya sendiri itu masih kurang dalam suatu apa pembelajaran. Apakah dua kegiatan model pembelajaran ini, misalkan apa ceramah dengan diskusi, itu sudah termasuk dua model pembelajaran yang berdiferensiasi, misalkan ceramah dengan demonstrasi, atau misalkan praktek dengan apa ini nanti apa ini presentasi, itu sudah dua model pembelajaran yang berdiferensiasi atau bukan yang dimaksudkan itu ya. Hanya kalau dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin, pembelajaran berdiferensiasinya itu misalkan dalam bentuk produk, gitu ya, dalam bentuk produk. Atau dalam kegiatan pembelajaran siswa bisa mengambil apa sumber-sumber pembelajaran yang beraneka ragam. Itu. Atau bisa juga dalam mungkin kita harapkan dalam melayani siswa dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin apa misalkan kita juga ceramah, kemudian kita tanya jawab, kemudian kita juga menyajikan video, itu apakah sudah merupakan apa ini menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau belum? Ini kadang-kadang masih menjadi pertanyaan bagi saya. Mungkin nanti Bu Yuntaman atau yang lain bisa menanggapi. Terima kasih. Apa yang bisa sampaikan ini jadi dari menanggapi dan bertanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan telah memberikan masukan juga pertanyaan. Kemudian ini deret yang paling timur ini. Pak Slamet mungkin. Enggak Pak Slamet atau Pak Wardi. Dari yang junior atau senior? Kelompok matematika sudah tadi diwakili oleh Bu Yuni, Pak. Dari BK mungkin. Atau dari yang lain? Olahraga yang beda sendiri. Pak Budi. Pak Budi, Pak Budi. Saya murid Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gale tadi. Tujuan dari PJBL karena kadang model metode juga ada simpang siur gitu. PJBL bahkan ada beberapa pendapat PJBL itu adalah metode pembelajaran berbasis proyek di mana suatu masalah berusaha diselesaikan untuk menghasilkan produk. Dan kaitannya dengan berdiferensiasi, saya misalnya gini, di dalam materi saya sejarah itu ada materi meneladani para tokoh. Maka saya untuk tugas yang berbeda satu siswa dengan yang lain, maka saya sampaikan tugas, bahkan pernah saya lakukan setiap siswa menulis tentang tokoh dalam satu kelas berbeda semua. Tokoh yang harus ditulis. Misalnya kaitannya dengan tokoh yang berperan dalam kemerdekaan bisa dari tokoh sipil maupun tokoh militer. Begitu. Itu kaitannya dengan PJBL. Kemudian kaitannya dengan yang sekarang bahwa PJBL itu juga merupakan strategi pembelajaran untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila yang menuju meningkatkan
kaitannya dengan hasil belajar yang tentunya hasil belajar itu prestasi, motivasi, dan kemampuan apa yang dilakukan dengan 4C yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Itu kaitannya dengan yang saya sampaikan untuk Pak Gale. Kemudian saya akan bertanya, kaitannya semua kegiatan sebenarnya untuk PMM itu kita perlu sertifikat. Saya mengharapkan bahwa setiap kegiatan apapun bentuknya, kalau itu terus-menerus, itu semua peserta, baik panitia maupun peserta, diberikan sertifikat untuk melengkapi kebutuhan guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi yang telah memberikan tanggapan sekaligus memberikan sarannya tadi. Selanjutnya kepada narasumber untuk diberikan tanggapan berikutnya. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Isam yang sudah menanggapi dan tadi bertanya terkait refleksi yang ada pada poin keempat, yaitu menggunakan 2 atau lebih model pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebenarnya saya hanya merangkum dari jawaban atau respon Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru kirimkan di formulirnya Pak Galai. Saya hanya merangkum saja. Terkait tadi yang disampaikan Pak Budi, model metode kadang juga hampir sama, saling bertumbukan. Jadi kalau di sini tadi ada yang mengatakan ceramah itu adalah metode ya, metode. Tetapi di sini model pembelajaran diferensiasi. Kemudian tadi dari Bu Yuli melanjutkan dari yang kami alami, di mana tujuan lesson study yakni adalah memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran kita semua sebagai guru. Dan tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan kualitas pelayanan terhadap siswa, di mana kami dari kelompok matematika memiliki masalah tersebut. Tadi yang kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, mungkin nanti dari Bapak Ibu Guru kelompok mapel lain dapat memberikan saran atau masukannya terkait masalah yang kami dari kelompok matematika alami. Kemudian dari yang Pak Budi terkait sertifikat, nanti saya serahkan kepada Pak Marmo untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan masukannya. Ini dari 4 tanggapan. Barangkali yang terakhir, kalau masih ada kesempatan emas Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sunarno atas panduannya. Memasuki acara berikutnya yaitu acara penutup. Sebelum acara kita tutup, mungkin ada tanggapan tambahan dari Bapak Sugianto. Terima kasih. Terkait dengan tadi yang ditanyakan Pak Gale, kalau yang lainnya saya kira sudah terjawab ya. Yang Pak Gale kan ada 2 pendapat itu ya. Apakah harus selesai saat itu juga? Ya kalau kita bermain logika ya mestinya yang namanya PJPL kan tidak hanya 1 pertemuan. Biasanya lebih dari 1 pertemuan. Jadi ya mestinya terus berlanjut. Jadi tidak mungkin dalam 2 jam pelajaran, misalnya 3 jam pelajaran itu akan selesai ya untuk menyajikan sebuah topik atau yang itu menggunakan tadi metode atau model atau ada juga menggunakan pendekatan mungkin ya dengan PJPL itu. Jadi kalau memang terjadi belum dapat, kalau itu memang ada dasarnya semua, ya sudah kita jalankan kayak di amal ibadah kan sama ya. Kalau sudah ada dasarnya semua ya sudah dilaksanakan dan kita tidak saling mengolok-olok atau nyindir, nggak perlu karena itu sudah ada dasarnya semua gitu. Tapi memang ya
kalau saya termasuk menganut yang tadi tidak selesai di satu pertemuan karena secara logika itu ya di dalam 2 jam pelajaran harus selesai PJBL. Padahal PJBL kan proyek kan mestinya tidak hanya satu waktu gitu ya. Ya, mungkin nanti dilanjut di pertemuan berikutnya atau mungkin di luar apa namanya, jam pelajaran kan karena mungkin penugasan. Misalnya ini diminta ke tempat usaha, ke tempat mana pantai wisata atau kemana kan arahnya biasanya PJBL itu kan keluar ya. Selesai di kelas kecuali mungkin yang terkait di sekolah mungkin di perpustakaan atau itu mungkin bisa mungkin searching apa googling lewat Google itu mungkin bisa materinya ada di situ misalkan tentang IT tentang studi literatur gitu kan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir ya kegiatan ini ya untuk diri saya Bapak Ibu ya saya sendiri sekarang sedang menata ya bahwa oh saya kurang ini terus supaya rutin gini gimana caranya. Nah, saya termasuk misalkan dalam membaca Al-Quran ya saya tadi malam kemarin 2 hari pergi les orang baca Quran ya di malam mau baca kayaknya rasanya kesel ini berarti kan saya mulai ini virus malas ya padahal sebelumnya saya semangat itu sebuah contoh. Dan ini saya sedang mencari cara bagaimana saya setiap hari bisa membaca Al-Quran dan sebuah contoh. Atau mungkin yang lain, oh saya belum selesai yang studi literatur. Kemarin sudah buka laptopnya, terus malah ada ini yang refleksi lokal. Akhirnya dibuat supaya nyambung kembali lah. Setelah itu nanti ditulis. Terus mungkin yang lain lagi apa gitu, ditata ya. Jadi kita masuk peningkatan kapasitas kita ini juga ditata Bapak Ibu. Jadi oh saya sudah menguasai ini, sudah praktek ini, lanjut terus gitu. Jangan berhenti. Kalau berhenti ya kita mungkin di kelas ceramah selamanya gitu ya. Alhamdulillah kita sudah meningkat semua, tidak hanya ceramah terus di kelas, tapi memang apa ya menggunakan metode yang bervariasi. Kalau ya ada memang materi tertentu yang harus ceramah memang materi yang sangat sulit mungkin dengan ceramah dipaparkan bisa ada apa ditampilkan apa gitu ya mungkin karena materinya sangat sulit ya, jadi tidak bisa diserahkan pada siswa atau diskusi dan lain bisa jadi begitu. Kalau matematika seringnya kebanyakan pembelajaran langsung direct apa namanya direct teaching gitu ya karena kadang abstrak sekali sehingga guru harus apa memandu tidak melepas gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa terus meningkat kapasitas diri kita dan kita tolong kalau saya insya Allah tidak saya batasi ya pengembangan lulus. Jadi kemarin ada yang wah saya sudah dapat hasil nyata ini apa tinggal ngupload ya tapi semester besok saya belum ada ini tertunda aja lah semester besok lah itu namanya salah satunya adalah membatasi diri untuk pengembangan diri. Kalau memang sekarang ada ya terus upload sekarang besok ya besok jadi kita terus meningkat. Tapi kalau kita membatasi diri mengurung dengan apa mental block ya wah gue wis cukup wis cukup ya sudah kita selamanya kan jadi orang-orang biasa saja ya meskipun saya juga orang biasa dengan saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu untuk bisa lebih baik ke depannya. Demikian dari saya monggo Mbak. Mohon maaf yang sebesar Bapak Ibu bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Pak Sugianto. Untuk mengakhiri pertemuan pada Kombel pada hari ini, sebelumnya saya sebagai pembawa acara Hanya Kombel Pak acaranya. lain-lain Pak. Informasi silahkan sampaikan. Monggo Pak. Nggih.